tanaman subur berkat Rizky Makmur. Terima kasih Rizky Makmur. Jangan lupa di-follow ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizky Makmur, tempatnya petani belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang jadi tulang punggung pertanian modern, yaitu pupuk NPK. Apa sih sebenarnya pupuk NPK itu? Kenapa petani bawang, padi, jagung, sampai hortikultura pada bilang, kalau gak pakai NPK, panen gak maksimal? Yuk kita kupas tuntas. Tapi jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar makin banyak petani di Indonesia yang bisa ikut belajar bareng kita. Pupuk NPK itu sebenarnya adalah pupuk majemuk, artinya di dalamnya ada beberapa unsur hara utama yang sangat dibutuhkan tanaman, yaitu N. Nitrogen, P. Fosfor, K. Kalium. Masing-masing unsur punya tugasnya sendiri-sendiri. Ibaratnya seperti tim kerja di sawah atau ladang, kalau satu aja nggak ada, pasti hasilnya nggak maksimal. Pertama, kita bahas nitrogen, N. Nitrogen itu penting banget buat pertumbuhan vegetatif. Artinya, dia bikin tanaman jadi subur, daunnya hijau, batangnya kuat, dan pertumbuhannya cepat. Kalau tanaman kekurangan nitrogen, biasanya daunnya kuning, kecil, dan pertumbuhan jadi lambat. Contohnya di tanaman bawang merah, daun jadi kering pucat dan ukurannya nggak maksimal. Jadi, nitrogen ini wajib dikasih di masa awal pertumbuhan. Selanjutnya, fosfor, P. Fosfor punya peran besar dalam pembentukan akar, bunga, dan buah. Kalau tanaman kita akarnya bagus, otomatis bisa nyerap air dan nutrisi dengan lebih efektif. Selain itu, fosfor juga penting saat tanaman mulai berbunga dan berbuah. Tanaman yang kekurangan fosfor biasanya pertumbuhannya lambat, akar pendek, dan bunga gampang rontok. Terakhir, kalium, K. Kalium ini ibarat satpamnya tanaman. Dia bantu menguatkan jaringan tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, dan memperbaiki kualitas hasil panen. Kalium juga penting untuk proses fotosintesis dan transportasi air dalam tanaman. Kalau di bawang merah, pupuk K bisa bikin umbi jadi besar, keras, dan tahan simpan. Kurang kalium, bisa-bisa hasil panennya lembek dan cepat busuk. Jadi, itulah 3 unsur utama dalam pupuk NPK. Sekarang mungkin ada yang tanya, Bang, NPK itu kan banyak jenisnya, kayak NPK 16-16-16, NPK 15-15-15, ada juga yang 12-12-17-2, itu maksudnya apa? Nah, angka-angka itu menunjukkan kandungan masing-masing unsur N, P, dan K dalam persen. Contohnya, NPK 16-16-16 artinya mengandung 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. NPK 12-12-17-2 artinya 12% N, 12% P, 17% K, dan 2% unsur tambahan seperti Mg atau S. Jadi, petani bisa pilih pupuk sesuai kebutuhan tanamannya. Kalau masih awal tanam, bisa pakai NPK dengan kandungan N yang lebih tinggi. Kalau sudah mendekati pembungaan dan pembuahan, utamakan yang lebih tinggi K dan P-nya. Gunakan pupuk NPK sesuai dosis yang dianjurkan ya, jangan terlalu banyak karena bisa merusak tanah dan bikin tanaman malah stres. Idealnya, pupuk diberikan secara berkala dan berimbang dengan pupuk organik juga. Karena tanah itu bukan cuma butuh nutrisi, tapi juga kehidupan mikroba di dalamnya. Oke, Sobat Tani, itu tadi penjelasan tentang pupuk NPK, arti dan manfaatnya untuk tanaman. Semoga makin paham dan makin bijak dalam memilih pupuk. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Atau mau bahas pupuk jenis lain? Kasih tahu ya. Jangan lupa like, share ke grup tani, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.